Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info yang beriman. Siapa mengira kalau ternyata di dasar lautan terdapat miliaran ton emas dan juga perunggu selain minyak dan mineral lainnya. Ternyata Al-Quran telah membuat para ilmuwan tercengang kembali dengan fakta yang tertulis dalam Quran. Pasalnya penemuan tambang emas dalam laut sudah tertulis dalam Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, mari bangun channel ini bersama-sama dengan klik tombol subscribe di bawah video ini agar channel ini menjadi sarana informasi Islam yang maju. Simak pembahasan lengkapnya di Info Hijrah kali ini. Bila dibandingkan luas lautan dengan daratan yang selama ini terletak di bumi, tentu terpaut jauh dengan rasio persentase berjumlah 71% dan 29%. Maka tidak heran bila sumber daya alam termasuk tambang emas yang selama ini menjadi incaran kebanyakan manusia, jumlahnya lebih banyak di perut laut dibandingkan di daratan. Bila dipelajari secara lebih dalam, Al-Quran sebenarnya telah mengungkap fakta ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Quran Surah An-Nahl ayat 14. Ayat tersebut dapat pula dijadikan sebagai salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terdapat banyak barang tambang emas di dasar lautan. Ditambah, sains modern telah membuktikan bila manusia mampu mengeluarkan emas-emas yang ada di lautan, lalu membagi-bagikannya kepada semua penghuni bumi, yaitu sekitar 6 miliar jiwa. Bila demikian, tentu berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan 1 ton emas. Subhanallah, betapa luar biasanya hal tersebut. Lautan juga memiliki kandungan perunggu yang diperkirakan jumlahnya sebanyak 8 miliar ton. Didukung pula oleh pernyataan dari para ilmuwan yang mengungkapkan terdapat kandungan minyak yang cukup besar di lautan. Bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 17% dari total produksi minyak di dunia. Dijelaskan dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tayyarah, halaman 543 sampai dengan 544. Dikatakan baru-baru ini para ilmuwan menemukan bahwa marjan dan mutiara terdapat di lautan air asin. Selain itu, ternyata marjan dan mutiara juga terdapat di dalam sungai atau air tawar. Padahal sebelumnya manusia telah meyakini bahwa marjan dan mutiara hanya terletak di lautan asin. Dalam surah Fatir, Allah juga telah menjelaskan keberadaan perhiasan yang dapat ditemukan manusia di dalam lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah Fatir ayat 12. Sungguh maha besar Allah, betapa luar biasanya fakta Al-Quran yang menyatakan fakta tersebut ribuan tahun lalu sebelum adanya berbagai sarana modern sebagai media penelitian ilmuwan seperti saat ini yang kita ketahui sebagai alat-alat maju dan juga canggih. Di samping itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat seperti kepada para nabi. Mukjizat sendiri dapat digunakan untuk mendukung kebenaran sesuatu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai peristiwa-peristiwa yang dikabarkan akan terjadi di masa depan.
Tentu bila kita terus mempelajarinya secara lebih dalam dan juga dengan benar, maka sebagai manusia, kita semua mampu lebih kerap beribadah dan mengimani segala sesuatu yang telah tertulis dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jika selalu menjadikan Al-Quran sebagai dasar dari segala sesuatu sebelum kita bertindak, maka kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya di kemudian hari. Sebagai salah satu contoh ialah tambang emas yang tersembunyi di dalam perut bumi, yang bila tidak dikulik lebih lanjut dapat didapatkan sebuah petunjuk agar keberlangsungan hidup manusia dapat lebih berkah. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab juga diberikan kepada 4 nabi dan rasul lainnya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka sudah jelas bahwa sumber pengetahuan dan jawaban dari segala sesuatu di bumi ini telah tergambar dan tertulis di dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim, marilah kita perdalam Quran agar menjadi pedoman hidup kita. Demikian informasi dari kami mengenai fakta Al-Quran yang kembali terungkap. Jangan lupa share ke teman, kerabat, dan keluargamu agar bersama kita menyebarkan amal kebaikan dengan berbagi informasi Islam yang bermanfaat. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan dapat menjadi sarana hidayah, juga pengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.